Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang spesiasi. Setelah mempelajari tentang materi spesiasi, diharapkan teman-teman mampu memahami dan menjelaskan pengertian spesiasi. Selain itu, teman-teman juga mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses spesiasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru. Spesiasi akan dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor ekstrinsik seperti keadaan lingkungan. Contoh dari keadaan lingkungan adalah seperti suhu, pH, dan juga sumber air. Selain itu, spesiasi juga dipengaruhi oleh faktor dalam. Contohnya yaitu bentuk dan kebiasaan dari suatu makhluk hidup. Salah satu contoh dari mekanisme spesiasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, individu-individu pada suatu populasi pada awalnya melakukan perkawinan. Individu-individu tersebut kemudian terpisah pada tempat yang berlainan dan juga letak yang berjauhan. Terpisahnya individu-individu tersebut bisa saja terjadi karena adanya isolasi geografi, misalnya perubahan habitat ataupun perubahan bentuk dari lempeng. Kemudian, masing-masing individu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Penyesuaian ini bisa merubah bentuk, misalnya pada morfologi dan juga tingkah laku dari individu tersebut. Tujuan dari perubahan ini sendiri sebenarnya adalah untuk bertahan hidup, karena merupakan bagian dari adaptasi. Nantinya, ketika individu-individu tersebut bertemu, namun ternyata individu tersebut tidak akan dapat melakukan perkawinan. Salah satu penyebab terjadinya spesiasi adalah sawar. Apakah itu sawar? Sawar merupakan faktor yang memisahkan suatu populasi. Contohnya adalah terjadinya isolasi reproduksi, yaitu keadaan di mana suatu individu tidak dapat melakukan perkawinan dengan individu lainnya. Contoh sawar antara lain keadaan geografis seperti jurang, gunung, gurun, dan juga lautan yang memisahkan individu-individu dalam suatu spesies. Contoh sawar lainnya adalah kondisi mekanik dari individu dan juga tingkah laku. Dalam spesiasi, kita juga akan mengenal spesies alopatrik dan juga spesies simpatrik. Spesies alopatrik adalah individu-individu satu spesies yang terpisah, sedangkan spesies simpatrik adalah individu-individu yang sebelumnya berasal dari satu spesies, kemudian terpisah dan membentuk spesies baru. Kemudian kedua spesies ini kembali berada di satu tempat yang sama. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Yang pertama adalah isolasi ekogeografi. Dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda dan masing-masing hanya bisa berkembang biak di lingkungannya sendiri. Untuk kasus ini, apabila kedua spesies simpatrik tersebut dikawinkan secara in vitro, maka akan menghasilkan keturunan yang fertil. Penyebab kedua yaitu isolasi habitat, di mana dua spesies simpatrik memiliki habitat yang berbeda sehingga tidak bisa melakukan perkawinan. Selanjutnya ada isolasi musim, di mana dua spesies simpatrik yang tidak mampu melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang berbeda. Lalu ada isolasi perilaku, yaitu dua spesies simpatrik yang tidak mampu melakukan perkawinan karena mempunyai perbedaan perilaku saat akan melakukan perkawinan. Hal ini menyebabkan spesies yang satu tidak dapat mengenali apakah spesies yang lainnya memberikan tanda untuk melakukan perkawinan. Dan yang terakhir adalah isolasi mekanik, yaitu ketika dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran alat kelaminnya yang tidak sesuai dan tidak cocok. Contoh dari isolasi mekanik adalah apabila teman-teman melihat jenis-jenis anjing. Ada anjing yang ukurannya besar, namun juga ada anjing yang ukurannya kecil dan pendek. Kedua anjing dengan ukuran yang berbeda tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan perkawinan. Lalu apakah contoh dari spesiasi ini? Pada presentasi kali ini teman-teman bisa melihat adanya dua binatang. Yang pertama adalah liger dan yang kedua adalah tigon.
Liga sendiri berasal dari ayah berupa singa dan juga ibu yaitu macan, sedangkan untuk tigon berasal dari ayah yaitu macan dan ibu adalah singa. Apakah ligan dan tigon adalah contoh dari spesiasi? Jawabannya tidak. Keduanya bukan merupakan contoh dari spesiasi. Alasannya adalah karena liger dan tigon sama-sama steril. Jadi, baik singa maupun macan memang dapat dikawinkan. Walaupun ini adalah bukan sesuatu yang wajar. Perkawinannya masih mungkin dilakukan secara in vitro. Namun sayangnya, anakan yang dihasilkan tidak akan fertil. Dalam arti kata, anakan yang dihasilkan adalah anakan yang steril, yaitu yang tidak dapat melakukan perkembangbiakan. Hal inilah yang menyebabkan baik liger maupun tigon bukan merupakan contoh dari spesiasi. Setelah teman-teman mendengarkan materi tentang spesiasi, maka ada sedikit pertanyaan singkat. Pertanyaannya adalah sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya isolasi reproduksi. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minosky, dan Rees berjudul Biology: A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di tahun 2018. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.